Sesungguhnya juga carut marutnya tentang persoalan penempatan guru honorer yang diterima di P3K dari negeri ke swasta, ini problem juga sama. Kalau yang negeri merasa tumpang tindihnya karena diambil oleh guru-guru swasta. Sementara guru-guru swasta, sekolah-sekolah swasta ini juga sangat sedih sekali. Karena apa? Karena guru-guru andalan mereka yang sudah bertahun-tahun ngajar di yayasannya, karena gara persoalan P3K, mereka kehilangan guru. Notabene, kalau saya seringkali bicara, ada dua organisasi besar yang sangat sedih dan merasa kehilangan tentang guru honorer. Yang pertama adalah kita mengenal adanya Muhammadiyah. Yang kedua adanya Nahdlatul Ulama. Dua organisasi besar ini sebelum Indonesia mereka sudah hadir memberikan berkontribusi buat pendidikan. Apa dinyana? Ketika ada program P3K, ratusan ribu mereka kehilangan guru-guru kesayangannya. Dan teman-teman lah yang di guru, notabene yang ada di guru negeri, sekolah negeri, akhirnya merasa itu diserobot, diambil rezekinya. Problem ini kawan-kawan semua, seyogianya saya berharap, sangat mohon dengan semua, problem ini janganlah kalian semua mau terbawa emosi karena ini problem persoalan antara guru honorer swasta dan negeri. Jangan sampai itu terjadi. Biarkanlah kalau itu memang rezekinya guru honorer swasta, itu adalah swasta. Apa yang menjadi kewajiban dengan semua, apa yang menjadi perjuangan semua, jangan didistorsi dengan persoalan ini guru swasta, ini guru honorer. Kita sama-sama lagi berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak guru-guru. Kenapa? Kalau jenengan semua membesar-besarkan bahwa apa yang menjadi hak jenengan semua itu diserobot oleh guru swasta, bagaimana ketika guru swasta itulah adalah adik sampean, tetangga sampean, kerabat sampean semua. Yang terjadi adalah malah konflik keluarga. Persoalan keluarga karena problem jenengan selalu membesar-besarkan tentang persoalan rezeki yang namanya guru honorer swasta dan guru honorer negeri. Pertama saya akan berikan ini. Ini adalah hasil panja kami, ada 2 panja. Tolong nanti dipelajari. Ini panja yang pertama adalah panja pengangkatan guru honorer. Yang kedua panja formasi, karena kita tahu waktu itu formasi belum ada. Nanti tolong direview dan kira-kira kembalikan lagi ke kita, kira-kira apa yang masih kurang dan perlu diperjuangkan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menampung semua permasalahan-permasalahan kebijakan. Jadi DPR ini kan sebenarnya domainnya pertama adalah legislasi, yang kedua pengawasan akan kebijakan. Jadi bukan pengawasan satu persatu ngeliatin seleksi dan sebagainya ya. Nah, kesimpulan kita ini juga mudah-mudahan nanti terjawab sini. Meminta FKGH Negeri Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan data rinci mengenai guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat menjadi P3K, untuk selanjutnya disampaikan ke Kemendikbudristek RI, tentunya ke kita juga. Kita punya kopinya lah, ya. Kedua, mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penempatan guru yang lolos P3K di sekolah negeri dan honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri, agar keduanya tetap diberikan solusi yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif agar para guru honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan hak dan status yang jelas. D. Meminta Kemendikbudristek RI untuk membuat kajian mengenai kebijakan program pendidikan profesi guru PPG antara lain. 1. Mempertimbangkan agar guru yang sudah memiliki Akta 4 tidak perlu mengikuti program tersebut. Terus yang ini yang poin penting. Syarat calon peserta sertifikasi guru cukup dikeluarkan melalui kepala dinas, bukan pemerintah daerah, tapi kepala daerah. Kan yang kesulitan kan itu kan, mencari SK gubernur atau SK bupati, ngejar-ngejar waktunya beliau. Nah, seandainya cukup SK-nya kepala dinas, maka tentu tidak terlalu sulit. Ya, ini supaya bisa ngejar PPG. Karena tahun depan kita bersama Kemendikbud ini mendorong anggaran untuk beasiswa PPG.
Jumlahnya kalau nggak salah hampir 250.000 lebih. Nah, ini kesempatan buat kawan-kawan ini untuk ikut kegiatan beasiswa tersebut. Tapi catatannya SK ini harus segera didapat. Caranya adalah menurunkannya, levelnya tidak kepala daerah. Ini rekomendasi kita nih ya. Komisi 10 DPR RI akan mengawal, nah ini juga poin penting, penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang rencananya akan keluar di Desember ini. Nah, Desember ini nanti di dalamnya memuat masukan-masukan dari kementerian terkait. Salah satunya adalah Kementerian Kemendikbud. Sehingga kami bisa menyampaikan agar kawan-kawan yang statusnya sudah lama mengajar itu diprioritaskan. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita akan mengawal ini. Tetapi tentu karena ini rancangannya Undang-Undang ASN adanya di Komisi 2. Saya sarankan kawan-kawan pun berjuang di sana. Di Komisi 2 ya saya tahu sudah pernah ya, tetapi enggak apa-apa, terus saja. Ya, kami mengawalnya dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya prioritasnya tetap yang sudah lama mengajar. Dan yang penting adalah kawan-kawan dapat SK nih, karena kalau nggak dapat SK agak sulit nanti untuk ikut PPG. Ya kan? Itu kita akan perjuangkan. Baik, kita pahami, nanti dibaca dulu aja. Ini kita debatnya udah cukup panjang soalnya kita mintanya misalnya 10 tahun, nanti yang 5 tahun bilang, kok 10 tahun, 5 tahun dong. Nanti yang 3 tahun, kita sudah 3 tahun. Nah, memang kita tidak yang paling urgent pimpinan tidak. Benar, Pak. Kita serahkan ke nanti kepada pemerintah yang mengatur. Ini yang belum pernah masuk di formasi terkait kawan-kawan kami PTT. Kalau statusnya di BKD itu tertulis ada PTT, tapi ketika rekrutmen tidak pernah ada. Mohon dengan hormat juga bisa dimasukkan. Terima kasih. Dan sebentar, ini pengabdian dihitung mulai TMT, apakah mulai pertama kali masuk Dapodik atau pertama kali SK Gubernur? Kami bingung, Bapak. Soalnya PPG itu memakai TMT, ketika P3K pakai pertama kali masuk Dapodik. Baik. Saya paham. Begini. Poinnya adalah kesimpulan ini kan nggak bisa bicara teknis, Pak. Kita tatarannya kebijakan. Tetapi nanti suara bapak-bapak yang tadi sudah masukkan, yang PTT, yang lama mengabdi, dan Dapodik, tentu kita akan suarakan. Teh Desi nanti merekam, Pak Am merekamnya. Tapi kalau semuanya dimasukkan, nanti kita jadi namanya RPP. Rancangan Peraturan Pemerintah, sangat teknis. Itulah tugas pemerintah. Ya, jadi saya pikir ini sudah mencakup semua harapan kawan-kawan, karena kalau dari cerita itu semua tadi isunya tergeser swasta, ya kan gitu kurang lebih. Lalu SK-nya susah. Lalu kemudian kesempatan. Nah, ini kita coba ini kan dulu. Karena besok khawatir ada forum guru honorer lain lagi. Nanti isunya beda-beda lagi. Jadi kita tampung dulu semua.